Selamat berjumpa di kelas daringnya Dimas Wijendra SIP MSI dalam mata kuliah birokrasi pemerintahan. Nah, jadi sebelum kita memahami lebih jauh ke belakang, tentu kita akan memahami dulu terkait dengan pengertian birokrasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI, birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki atau jenjang jabatan. Jadi KBBI ini melihat bahwa birokrasi itu terdiri dari pegawai pemerintah yang di dalamnya terdapat hierarki atau jenjang jabatan. Ya, tadi kalau kita lihat itu pada konteks kenyataannya itu ada pegawai biasa, staf-staf biasa, ada kasih, ada kabak, sampai dengan kepala dinas. Nah, sampai pada PNS atau ASN itu jabatan tertingginya adalah Sekda, Sekretaris Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, berikutnya cara bekerja yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak terdapat liku-likunya. Nah, jadi KBBI juga melihat bahwa birokrasi ini dapat dikatakan cara kerja yang serba lamban. Ini tak lepas dari realita yang ada ketika kita berurusan dengan yang namanya birokrasi, itu seperti berbelit-belit dan prosesnya lambat. Kenapa demikian? Karena birokrasi ini harus mengikuti aturan yang ada. Ya, misalnya seperti pembuatan KTP. Itu harus ada surat pengantar RT. Lalu surat dilanjutkan ke kelurahan, baru akhirnya bisa kita ajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diproses, baru nanti beberapa hari kemudian jadi dan bisa kita gunakan KTP-nya, kartu tanda penduduk ya KTP. Terus yang berikutnya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat. Nah, jadi KBBI melihat birokrasi ini dijalankan oleh pegawai bayaran dalam artian bahwa ASN yang ada di birokrasi itu dibayar oleh negara. Jadi mereka tidak dipilih oleh rakyat. Nah, ini berbeda dengan kepala daerah atau anggota DPR atau DPRD ya. Mereka dipilih oleh rakyat. Sementara kalau di birokrasi itu tidak dipilih oleh rakyat, tetapi mereka mengikuti tes. Misalnya seperti saya, itu mengikuti tes CPNS dulu di tahun 2013. Nah, sekarang saya dibayar oleh negara di dalam bekerja pakai gaji bulanan gitu ya. Nah, kalau dalam KBBI tadi, sekarang kita akan melihat birokrasi pemerintahan menurut Rothkopf ya. Mengatakan bahwa birokrasi pemerintahan itu adalah institusi atau lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas negara. Nah, jadi Rothkopf ini melihat bahwa birokrasi pemerintahan itu memiliki tugas menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, contoh konkretnya bisa kita lihat di negara Republik Indonesia kita ini ya, baik di tingkat pusat maupun daerah, pemerintah itu digerakkan oleh aparatur sipil negara, baik yang PNS maupun PPAP, P3K ya, atau pegawai honor gitu ya. Nah, berikutnya, birokrasi pemerintahan juga dapat diartikan sebagai susunan cara kerja yang sangat lambat dan menurut pada tata aturan yang banyak likunya. Ini sama seperti yang disampaikan KBBI tadi ya. Jadi birokrasi ini sudah sangat terkenal atau identik dengan sesuatu yang lambat dan berbelit-belit. Kenapa demikian tadi? Karena birokrasi ini disesuaikan dengan peraturan yang ada. Bisa nggak sih birokrasi, ada pertanyaan, bisa nggak sih birokrasi disederhanakan? Bisa, dengan catatan harus memperbaharui aturan yang ada untuk saat ini. Nah, ini ada contoh ya, beberapa contoh yang saya ambil terkait birokrasi lambat di Indonesia ya. Misalnya tadi seperti pembuatan KTP, ya itu kita membutuhkan surat pengantar dari RT, surat dari kelurahan, baru ke Disdukcapil, di mana di dalamnya juga banyak
syarat-syarat yang harus dilengkapi, misalnya harus memiliki kartu keluarga gitu ya. Padahal kan secara ya, kalau sudah memiliki kartu keluarga harusnya ya sudah bisa membuat KTP gitu kan. Tapi tadi karena aturannya harus ada pengantar RT, pengantar dari kelurahan ya, makanya baru bisa kalau persyaratan tersebut dilengkapi. Sama juga misalnya dengan akta kematian. Akta kematian ini prosesnya juga berbelit-belit juga. Kebetulan saya juga pernah mengalami apa ya, bukan kematian, memang mengurus kematian gitu ya. Akta kematian ini ya prosesnya sangat ribet ya. Saya harus membawa surat pengantar RT ya, terus ke kelurahan, lanjutkan ke kecamatan, baru ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil gitu ya. Dan itu memakan waktu kurang lebih 15 hari hingga akta kematian ini diterbitkan. Dan lain-lain, masih banyak lagi contoh-contoh birokrasi lambat di Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang pengertian birokrasi, maka sekarang kita akan melihat bagaimana sih posisi birokrasi di Indonesia khususnya. Kalau dilihat dari posisinya, di Indonesia birokrasi ini memiliki posisi yang sangat strategis. Kenapa demikian? Karena di Indonesia sendiri, dari lahir sampai mati, ya kita akan berurusan dengan yang namanya birokrasi. Ketika kita lahir, ya, orang tua kita harus membuat yang namanya akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini ya dibuat juga melalui proses gitu dengan beberapa persyaratan yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berikutnya pernikahan. Sama kalau di Indonesia, kalau mau nikah secara resmi itu juga butuh proses. Jadi dari surat pengantar RT, ya, kelurahan, kecamatan, baru ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya. Nanti baru dinikahkan kan gitu. Terus perizinan usaha sampai urusan kematian. Nah, urusan kematian inilah tadi yang seperti saya katakan ya, ketika contoh birokrasi lambat tadi, kita akan membuat yang namanya akta kematian. Tentu akta kematian ini yang membuat bukan yang mati ya, tapi yang masih hidup, yang membantu membuatkan untuk yang telah meninggal tadi. Gitu. Tujuannya apa sih perlu akta kematian? Tadi misalnya kita yang meninggal seorang pegawai untuk mencairkan tabungan yang masih tersisa di bank, untuk mengklaim taspen, itu semua membutuhkan akta kematian. Nah, kalau ditinjau dari aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Ini tidak bisa dipungkiri. Ketika kita berbicara ASN atau yang lebih terkenal PNS ya di kalangan masyarakat kita itu identik dengan pekerjaan paling favorit di Indonesia. Banyak orang-orang yang bangga, orang-orang tua kita ya, orang-orang dulu terutama itu bangga sekali kalau anak-anaknya bisa menjadi pegawai negeri sipil gitu ya. Dianggap kenapa? Karena kesejahteraannya bisa lebih baik. Setiap bulan mendapatkan gaji yang pasti. Nah, maka dari itu, dari aspek ini membuat status sosialnya dianggap baik di mata masyarakat. Nah, dalam menjalankan fungsi birokrasi, pemerintahan, badan birokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan. Yang pertama kepentingan individu atau kelompok, yang kedua kepentingan masyarakat banyak. Nah, dalam artian hal-hal seperti ini sering kita lihat kan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau birokrasi yang ada di Indonesia ya. Itu kita sering melihat adanya akses-akses yang memudahkan segelintir orang atau sekelompok orang di dalam mendapatkan pelayanan gitu. Ya. Itu sering terjadi di negara kita. Kalau kita lihat kalau yang orang-orang berduit, punya kekuasaan, ya kecenderungan mereka akan dipermudah. Misalnya dia seorang pejabat, dia tidak perlu antrian untuk misalnya membuat KTP, karena sudah ada yang membantunya secara langsung untuk tidak perlu antri. Ya kecenderungan seperti itu gitu ya yang terjadi di negara kita saat ini. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi. Yang pertama motivasi kerja.
tidak bisa dipungkiri juga ya, yang namanya bekerja itu tentu kita butuh motivasi. Ya, kita aja belajar aja butuh motivasi, apalagi bekerja yang menjadi rutinitas kita ya. Bayangkan yang udah berpuluh-puluh tahun menjadi pegawai atau ASN di Indonesia, tentu mereka butuh sesuatu yang motivasi yang membuat mereka tetap semangat untuk bekerja. Nah, di pemerintahan kita ya, motivasi ini biasanya diberikan pada saat pagi, ketika para ASN itu sebelum masuk kantor mereka ada apel pagi yang biasa dipimpin oleh pimpinan instansi masing-masing. Tujuannya di situ adalah untuk memotivasi para ASN-ASN yang ada biar lebih bersemangat di dalam bekerja. Yang berikutnya adalah kemampuan kerja. Nah, inilah yang menjadi unsur penting ya di dalam menyelenggarakan pemerintahan atau birokrasi ini ya, karena kemampuan kerja inilah nanti yang akan menjadi standar atau dasar untuk mengukur kinerja suatu instansi. Bayangkan saja apabila kemampuan kerjanya tidak baik, tentu hasilnya akan tidak baik. Ini sering kita temui juga di lapangan ya, di kantor-kantor pemerintah gitu. Kebanyakan ASN kita itu yang sudah senior-senior itu gaptek atau tidak paham teknologi. Dan ini berdampak pada lambatnya pelayanan juga. Yang tadi bisa dikerjakan 5 menit menggunakan komputer, jadi lambat karena tidak bisa menggunakan komputer ya. Jadi kemampuan kerja ini sangat penting di birokrasi dan sangat mempengaruhi kinerja dari birokrasi. Yang berikutnya suasana kerja dan lingkungan kerja juga. Jadi suasana dan lingkungan kerja ini juga sangat berpengaruh. Ketika suasana dan lingkungan kerja tidak enak, tempatnya ya tidak kondusif, ya menjadikan kita kerjanya tidak maksimal, tidak optimal. Kenapa? Karena tadi suasana dan lingkungan kerjanya tidak enak, gitu, tidak mendukung. Misalnya kantornya bersebelahan dengan tempat pembuangan akhir sampah, kan bau, lain dan sebagainya, itu kan menjadi suasana dan lingkungannya tidak enak untuk bekerja, berisik misalnya, ya ngomong aja harus teriak-teriak, ini kan menjadi salah satu masalah gitu ya. Terus yang berikutnya perlengkapan dan fasilitas. Nah, ini juga menjadi penting ya. Indonesia harusnya sudah mengupgrade ya perlengkapan dan fasilitas di setiap instansi pemerintah sehingga pelayanan itu dapat bisa berjalan lebih cepat. Seperti misalnya internet ya. Kan sekarang pemerintah sudah menerapkan electronic government, itu akan lebih membuat masyarakat lebih mudah gitu. Tapi faktanya di lapangan electronic government yang ada itu tidak mempermudah, malah membingungkan gitu. Kenapa? Karena pertama harus melakukan elektronik tapi juga tetap melakukan yang manualnya. Jadi sama aja bohong, mending manual aja sekalian dan lain-lain ya. Nah, di Indonesia itu sebenarnya kalau ngomongin masalah-masalah birokrasi itu ada sangat banyak. Di sini ada beberapa lah yang saya contohkan. Yang pertama itu berbelit-belit atau lambat. Ya, ini sangat sering sekali ditemui ya dalam birokrasi kita. Suatu hal pelayanan itu selalu berbelit dan lambat. Walaupun semenjak ada reformasi birokrasi juga sebagian pelayanan ada yang dipercepat, misalnya seperti pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu dulu agak ribet gitu ya. Jadi kita ke kantor pajak mengambil formulir pembayaran pajak, nanti didaftarkan, lalu keluar stroke, kita pergi ke bank lagi, membayar ke bank, di pembayaran ke bank kita kembalikan lagi ke kantor pajak. Nah, lalu setelah ada reformasi birokrasi itu, pembayaran sekarang dalam satu atap gitu, jadi pelayanannya lebih cepat, nggak perlu bolak-balik wirawiri. Ya itu salah satu contoh reformasi yang baik gitu. Terus ada juga samsat keliling, samsat corner misalnya ya. Itu kita bisa melakukan pembayaran melalui stand-stand tambahan dari pemerintah gitu ya. Samsat corner misalnya kalau di Pontianak tuh ada di Mega Mall, bisa sambil nge-mall, bisa sambil bayar pajak gitu ya, itu gambarannya lah ya. Tapi tidak sedikit juga yang masih tetap berbelit-belit dan lambat gitu ya. Terus yang berikutnya nepotisme.
Nah, nepotisme ini sering sekali juga ya menjadi masalah utama birokrasi tadi apabila keluarga, saudara, atau teman dekat ingin melakukan pelayanan dan sebagainya, karena hal itu akan lebih diprioritaskan atau lebih dipermudah. Ini ya sering sekali lah terjadi di negara kita, bahkan masyarakat di negara kita ini kecenderungan membiarkannya saja. Sudah biasa hal seperti itu terjadi di Indonesia. Yang berikutnya korupsi. Ini hampir segala aspek ya yang terjadi di pemerintahan Indonesia itu selalu terlibat dengan yang namanya korupsi. Walaupun perlu kita pahami yang melakukan ini tentu hanyalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak semuanya semua yang melakukannya, tetapi kecenderungan memang persentasenya data banyak yang melakukan korupsi di Indonesia berkaitan dengan birokrasi. Kenapa korupsi ini terjadi? Tadi tentunya karena proses yang lambat dan berbelit ini sehingga memunculkan ya celah untuk melakukan korupsi tadi. Biar cepat diproses, kita bayar aja pegawainya, misalnya gambarannya seperti itu. Ini terjadi transaksi antara si pemilik kepentingan tadi dengan pihak pemberi layanan tadi ya, bisa juga dikatakan nepotisme juga, persekongkolan melawan hukum gitu ya, dan lain-lain lagi ya, masih banyak lagi ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini ya. Apabila ada pertanyaan dan sebagainya, mungkin bisa diajukan melalui kolom komentar ya, yang nanti saya sediakan di channel saya. Baik, saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.